Oke, malam guys. Ini malam Ahad dan ada dua big match yang luar biasa. Pertama tadi baru baru selesai nonton Chelsea versus Manchester United. Pertandingan yang bagaimana ya? Dua pelatih baru, eh, Ten Hag mungkin lebih nyetel begitu ya. Tapi ternyata si Potter ini luar biasa juga karena di babak pertama tadi begitu melihat Chelsea tengahnya habis, dimasukkanlah Kovacic dan beberapa pemain. Ada dua pemain kalau nggak salah di babak pertama yang dimasukkan, dan itu pergantian yang cukup merubah permainan ya, sehingga ada beberapa peluang ya setengah atau sedikit menguasai lini tengah lah Chelsea. Cuman yang menarik kita lihat dari sisi MU dulu. Di situ oke, Ronaldo nggak ada, trio striker Jadon Sancho, Rashford dan juga Anthony. Di tengah itu ada Eriksen, kemudian Bruno dan juga si Casemiro yang dibebankan sebagai DMF sendirian di situ. Jadi nggak pakai double pivot, dan itu luar biasa. Casemiro is Casemiro. Eh, Dia memang kalau di Madrid itu berbagi tugas dengan trio lini tengah Madrid, CMK ya, Casemiro, Modric sama Kroos. Jadi ringan. Casemiro naik, cross balik ke tengah. Ada beberapa perubahan kayak begitu. Nah, tapi sebenarnya memang dia itu dibebankan sendirian DM sekaligus mengatur arah bola pertama. Itu dia bisa. Dia bisa, dan di MU dia melakukan tugas itu, dan so far lini tengah MU luar biasa. Bruno lebih kreatif untuk fokus ke penyerangan, Eriksen juga begitu, Casemiro mencoba menyeimbangkan antara transisi bola dari belakang ke depan. Dan ini menurut gue oke lah ya. Di babak pertama MU overall menguasai lah. Ada beberapa peluang tapi sayang Rashford, dan gue pikir disinilah mungkin lini depan MU ini ya, Antena udah di cover, Rashford juga finishingnya kurang ya menurut gue. Di babak kedua menarik lagi. Di babak kedua ini menarik lagi karena Chelsea unggul duluan akhirnya. Chelsea unggul duluan, dan itu definitely penalti lah ya. Penalti McTominay. Akibatnya dia ini ya beda lah, gelandang dewasa selevel Casemiro sama McTominay. Double pivot malah abis kan. Kasihan Casemiro, malah bingung gitu kayaknya. Ngapain narik-narik narik-narik Borja begitu. Nggak usah buru-buru lah istilahnya. Nggak perlu lah sebenarnya itu bisa di cover kalau dia antisipasi sejak awal. Tapi ini enggak, dia memposisikan terpancing sama pergerakan dari Borja yang siap menyambut bola, sehingga padahal dia cuma jaga orang, harusnya kan dia lihat bola juga. Itu basic defense sebenarnya yang perlu dikuasai. Jadi jangan sekedar ball watching, tapi kita juga harus lihat pemain kedua itu harus kita 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 kuasai teknik begitu ya, ball watching dan juga memposisikan dengan pemain. Nah, setelah gol Jorginho di penalti, kemudian luar biasa nih. Kita lihat tadi Ten Hag ngasih instruksi ya, dia ngasih instruksi untuk naik up, dan Chelsea kewalahan. Elanga sempat satu ada umpan tarik yang cukup, itu seharusnya ada peluang di situ. Cuman di tengah ternyata hanya ada berapa orang, banyakkan pemain Chelsea. Kemudian gol Casemiro luar biasa. Sebenarnya ini yang sebenarnya dibutuhkan sama MU, dan kalau Ten Hag itu sadar, dia butuh di lini depan juga pemain-pemain yang punya motivasi atau fighting spirit selevel Casemiro. Anak-anak muda ini bagaimanapun perlu ditunjukkan bahwa ini klub besar dan harus fighting spiritnya lebih kuat begitu. Nah, gol Casemiro itu udah biasa lah kalau di Madrid. Dia suka menit-menit akhir begitu. Nah, cuman
Gue cuman agak ngebayangin andaikan ada Ronaldo begitu, sangat sangat bisa dimanfaatkan oleh Ten Hag. Eh, apa namanya, dua pemain, dua atau bisa dua pemain yang bisa diandalkan oleh Ten Hag dengan spiritnya yang luar biasa. Casemiro baru tadi naik, dia sekali naik memberikan mengambil momen yang tepat menurut gua ya. Dan seharusnya MU menang sih tadi karena secara permainan, penguasaan, hanya masalah finishing finishing touch-nya saja yang sebenarnya sangat disayangkan. Apa namanya, nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan dari catatan sih. Sebenarnya Ten Hag harus lebih legowo atau lebih bisa berkomunikasi dengan Ronaldo sehingga bicaralah secara terbuka bahwa MU ini butuh bagaimana, lu butuh apa begitu, sehingga saling mengakomodir kepentingan masing-masing. Nah, ini yang gua nggak lihat dari Ten Hag, belum lihat dari Ten Hag. Dia harus menyesuaikan itu, dia harus memanfaatkan Ronaldo. Jangan dia terpancing dengan apa yang dilakukan Ronaldo, itu bentuk-bentuk kekecewaan. Tapi dia bisa mentolerir itu dengan syarat-syarat tertentu atau komunikasi yang lebih efektif lah, sehingga di detik-detik seperti ini Ronaldo bisa dimanfaatin gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ini nanti pertandingan antara Real Madrid melawan Sevilla. Ini big match di Spanyol. Ada Isco di Sevilla dan pelatihnya juga ex pelatih Madrid. Kita lihat nanti bagaimana. Dan agak mepet, Benzema nggak bisa main. Tadi gue lihat line up-nya Madrid, 3 di tengah itu Tchouaméni, Modric dan Kroos, di belakang Carvajal, Militao, Alaba sama Mendy. Kiper kembali Courtois udah balik lagi. Nah, di depan karena nggak ada Benzema, di kiri seperti biasa Vinicius, di tengah Rodrigo, dan di kanan ada Valverde. Nah, ini formasi apa namanya, yang mencoba dibiasakan menjadi second play-nya Ancelotti, tanpa si Benzema. Meskipun kita nggak perlu cari pengganti Benzema ya sebenarnya, hanya perlu dicari sosok yang selevel dengan Benzema ke depannya, dan itu ada di dalam diri Rodrigo gitu ya. Ini transisi menarik dari Real Madrid. Kalau Sevilla gue nggak mau terlalu bahas karena apa namanya, dia peringkat berapapun dia termasuk tim besar dan punya motivasi tinggi setiap lawan Real Madrid. Dan Real Madrid punya tantangan luar biasa malam ini karena tanpa Benzema. Karena Rodrigo ini visinya belum sebaik Benzema, jauh lah, masih jauh. Dan tapi gue seneng tanpa Benzema kita bisa melihat bagaimana Madrid tanpa Benzema. Dan sebenarnya di satu sisi ini Ancelotti juga harus bisa memaksimalkan tim secara keseluruhan dari inti maupun cadangan. Jadi jangan Benzema terus kayak musim lalu. Ini tahun ini kita akan melihat masa-masa transisi dalam Madrid. Dan gue pribadi kalah pun sebenarnya, kalau malam ini kalah, pertama gue bisa memaklumi karena nggak ada Benzema. Kedua, itu jadi bahan pelajaran juga buat Madrid manajemen untuk musim ini. Apakah nanti di musim dingin nanti harus beli pemain begitu atau tidak begitu, atau mungkin Asensio bisa dimanfaatkan. Gue justru berpikir Asensio ini bisa dimanfaatkan sebagai false nine selevel Benzema ya, karena kalau lu perhatiin dia di kanan itu nggak bisa lu samain dia dengan Rodrigo atau Vinicius. Bukan tipe apa namanya, dribbler lah. Dia ini tipe coba taruh di tengah, kemudian biarkan dia bergerak sesuai dengan visi bermain dia, dilatih visi bermain dia. Dia oke, Asensio ini sekali dapat peluang gila, shootingnya oke, kemudian tinggal visinya yang perlu dikembangkan.
Nah, oke, kita lihat pertandingan nanti. Kita saksikan Madrid versus Sevilla. Sekarang udah jam berapa sih? Sekarang udah jam, baru setengah baru setengah dua, sebentar lagi lah jam 2 akan mulai kick off. So, kita selamat menikmati pertandingan big match kedua di malam hari ini. Bye.